Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqul hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berada di majelis ilmu, taman dari taman-taman surga yang diharapkan padanya turun ketenangan, rahmat Allah, naungan para malaikat, dan nama-nama yang hadir di majelis disebut dan dibanggakan oleh Allah di sisi para malaikatnya. Baik. Nah, kita di malam ini masih melanjutkan dari pembahasan kita yang telah kita kaji di masjid ini. Jadi sebelum Ramadan dulu ya sudah berjalan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan buku ini seputar kitab Fadlul Al-Islam, keutamaan Islam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najri rahimahullahu taala. Ya. Dan di pembahasan sebelumnya kita sudah selesai membahas athar Hudzaifah ibn al-Yaman. Di diktat dilihat di halaman 13 ya. Ya. Itu athar yang terakhir yang kita baca. Dalil yang ketujuh tentang bab wajibnya masuk dalam agama Islam. Ya. Jadi di sini penulis rahimahullah taala membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis serta dua athar. Ya, kalau ayat sudah kita baca ya semuanya. Ada 3 ayat di bab yang kedua ini seputar wajibnya masuk dalam agama Islam. Hadis juga sudah kita baca. Ada 3 hadis, dan yang tersisa tinggal 1 athar lagi. 2 athar yang beliau bawakan. 1 athar Hudzaifah sudah kita kaji ya di pertemuan terakhir sebelum Ramadan dahulu. Baik. Di athar Hudzaifah itu kita ingatkan kembali. Di situ kan beliau berkata, ya, mengajak bicara para ulama di zamannya ketika itu agar istiqomah di atas agama Allah. Ya, karena ini dari hal yang wajib dalam Islam, diperintah oleh Allah dalam Al-Quranul Karim tentang istiqomah ini. Fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Ya. Dan sudah diterangkan dari keutamaan istiqomah dan bahaya dari berpaling dari istiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebab kesesatan. Sebab kesesatan. Dari situ, dari perintah istiqomah ini menunjukkan akan wajibnya seorang masuk dalam agama Islam. Ya, karena istiqomah itu didapatkan ketika seorang telah masuk Islam. Ya. Dan tidak akan mungkin dia dapatkan keistiqomahan kalau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi di masa Islam dulu
baru dia bisa apa? Istiqomah. Tapi ingat ada sebab-sebab ya istiqomah itu. Tidak hanya berjalan setelah dia berislam, ada sebab-sebabnya. Dia belajar agama, berteman dengan teman-teman duduk yang baik, ya. Kemudian dia tinggal di lingkungan yang baik juga misalnya, ya. Banyak dari sebab-sebab istiqomah, ya. Sebab-sebab istiqomah. Baik. Dia berdoa kepada Allah, ya. Dan selainnya dari sebab-sebab istiqomah. Kemudian dia hindari dari hal-hal yang memalingkan dari istiqomah tersebut. Ketika dia tinggalkan ilmu agama, ikuti hawa nafsu, nah, belajar kepada orang-orang mungkin yang tidak jelas ilmunya, ini kan menyebabkan dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini sudah kita terangkan dari athar Hudzaifah. Kemudian sekarang kita kaji athar yang kedua dari uraian beliau di sini, dari athar Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, ya di halaman 14 di diktatnya ya. Baik. Wa an Muhammad ibni Waddah annahu kana yadkhulu al-masjida fayaqifu 'ala al-hilaq fayaqulu fadzakarahu. Baik, kata beliau rahimahullah dari Muhammad ibn Waddah, maksudnya Hudzaifah itu masuk ke masjid. Beliau pernah masuk ke masjid dan beliau berhenti di kumpulan orang-orang itu. Ya. Kalau beliau menyebutkan dari athar tadi, itulah athar yang kita bacakan tadi ya. Beliau berkata, ya ma'asyaral qurra istaqimu fa in istaqaitum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Ya, wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai para ahli qiraah, maksudnya para ulama ketika itu, istiqamalah kalian. Ya, kalian istiqamah, maka kalian akan mendahului dengan pendahuluan yang besar, yang jauh. Jika kalian mengambil jalan kanan atau kiri, berpaling begitu ya dari istiqomah, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini maksudnya dari pembahasan sebelumnya ya. Ini masih dari lanjutan athar Hudzaifah tadi itu. Baik. Muhammad bin Waddah sudah kita terangkan biografinya ya, dari salah seorang ulama. Nah, kalau nama lengkapnya itu Muhammad bin Waddah Al-Qurtubi, dari Andalus sana ya, ahli hadis dari Andalus. Andalus kalau sekarang di mana? Di Spanyol sana ya. Ya, Spanyol. Ya. Dahulu itu banyak para ulama tersebar di berbagai negeri. Ya, bukan hanya di Mekah, Madinah, ya, di Yaman. Dulu banyak, ada di Irak, di Mesir. Ya. Sampai di Andalusia sana, ya, ada para ulama yang hidup. Nah, dimaklumi Imam Al-Bukhari itu kan bukan dari orang Arab, dari Uzbekistan sana, ya, sama dengan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, seperti itu. Dan baik, dari Muhammad bin Waddah ini yang kita baca tadi itu dari Andalusia, Al-Qurtubi, ya. Sama dengan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ahli tafsir yang dikenal itu ya. Baik. Dari Muhammad bin Waddah ini, dari salah seorang ulama yang punya sifat zuhud dan punya wara. Beliau punya kitab yang bernama Al-Bid'ah wan Nahyu Anhu. Ya, beliau wafat di tahun 287 Hijriah. Ya, 287 Hijriah. 287 Hijriah berarti dia dari ulama di abad keberapa? Ketiga Hijriah ya. Nah, karena ini sudah masuk di abad ketiga, 287 beliau wafat. Ini Muhammad bin Waddah. Ya, yang diriwayatkan tadi dari
asar Hudzaifah tadi itu. Baik. Sekarang beliau terangkan asar yang kedua. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qala anba'ana Sufyanu ibnu Uyainah an Mujalid an Sya'bi an Masruqin annahu qala Abdullah yani ibnu Mas'ud. Ya. Qala Abdullah yani ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisa amun annahu qala laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu. La aqulu amun amtaru min amin wala aqulu akhsabu min amin, ya, wala amirun khairun min amirin, lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, thumma yahdutsu aqwamun yakisuna al-umura bi araihim fayahdimul islama wa yathlam. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, ya, di bawah ada terjemahannya ya, sudah kita terangkan. Nah, kata beliau, Amba'ana ibnu Uyainah atau Amba'ana Sufyan ibnu Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah memberitakan kepada kami. Ya, Sufyan bin Uyainah dimaklumi ya, dari salah seorang ulama besar yang hidup di masanya ketika itu. Ya, semasa dengan Imam Malik. Kalau nama lengkapnya itu Sufyan ibnu Uyainah, ya, Al-Hilali Al-Makki. Nah, dari ulama Mekah ketika itu. Nah, beliau tinggal awalnya lahir di Kufah ya. Hanya beliau wafat di Mekah. Dan salah seorang imam di Mekah, Al-Mukarramah. Ya. Ini dari imam yang terkenal di masanya ketika itu ya. Sesama dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Itulah kata para ulama, kata salah seorang atau kata para ulama ketika itu, laula Ibnu Uyainata di Makkah wa Malikun bil Madinah la dhahaba ilmu Hijaz. Kalau bukan karena Sufyan ibnu Uyainah di Mekah dan Imam Malik di Madinah, maka telah hilang ilmu Hijaz. Ya, telah hilang ilmu Hijaz. Hijaz itu maksudnya Mekah, Madinah dan yang ada di sekitarnya. Ya, menunjukkan Ibnu Uyainah ini dari lambang ulama di masa itu. Ya, semasa dengan Imam Malik bin Anas. Ya, rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau Amba'ana Ibnu Uyainah. Beliau wafat di tahun 198 Hijriah. Ya. Jadi beliau ini masuk di ulama abad kedua ya. Ya, kedua Hijriah. Nah. Kata beliau An Mujalid. Ya, Mujalid ini Mujalid bin Khalid. Mujalid bin Khalid. Ya. Kata para ulama, Mujalid bin Khalid ini dari rawi yang lemah hadisnya. Ya. Walaupun hadis ini lemah, asar ini lemah ya, bukan hadis ya, ini asar. Tapi kata para ulama, asar ini datang dari banyak jalan. Dari banyak jalan. Nah, ini satu jalan ya, ada juga dari jalan yang lain dari Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dalam Mu'jam Al-Kabir, beliau juga meriwayatkan asar ini. Dan juga ada sebagian lagi yang lainnya dari Musnad. Ada salah seorang ulama juga di Musnadnya, beliau juga membawakan asar ini. Jadi kata para ulama, walaupun dia di sini sanadnya lemah, tapi dia datang dalam banyak jalan sehingga bisa dikuatkan. Ya. Ini Mujalid bin Khalid dari sebab kelemahan dari asar ini. Tapi dia ingat tadi ya, ini datang dari banyak riwayat yang lain sehingga dia bisa dikuatkan perkataan Ibnu Mas'ud ini. Jelas ya? Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau An-Sya'bi. Ya. Sya'bi ini nama aslinya adalah Amir. Ya. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Nah, beliau wafat di tahun 100 Hijriah. Di tahun 100 Hijriah.
Ya, berarti masuk di ulama abad keberapa? 100 Hijriah berarti masih ulama abad yang pertama ya, Asy-Sya'bi. Baik. Dan namanya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Berikutnya an Masrukin, dari Masruk. Ya, Masruk ini nama aslinya atau nama lengkapnya Masruk Ibnul Ajda. Ya, Masruk Ibnul Ajda Abu Aisyah Al-Kufi. Ya. Masruk Ibnul Ajda Abu Aisyah Al-Kufi Al-Wadi'i. Baik. Masruk ini satu kabilah ya dengan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Hanya kan beda masa ya. Tapi Al-Wadi'i sama. Dari kabilah Al-Wadi'i. Ya. Di Yaman, tapi beliau pindah di Kufah ketika itu ya. Pindah di Kufah. Baik. Ini Masruk Ibnul Ajda. Beliau tabi'in ya. Beliau tabi'in di sini ya karena jelas beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata beliau berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu yakni Ibnu Mas'ud. Ya. Di sini walaupun tidak diterangkan Ibnu Mas'ud itu sudah dipahami ya. Karena Abdullah itu yang tinggal di Kufah. Kalau dia dari orang-orang Kufah, di situ orang-orang Kufah, ini kan banyak orang-orang Kufah ya. Kufah itu kalau sekarang di Irak sana ya. Ya, di negeri Irak. Ada kota, di antara kota kan di situ namanya Kufah. Di sanad ini kebanyakannya dari apa? Dari Kufah. Jadi tabi'in tadi itu Masruk Ibnul Ajda. Ini dari ulama yang tinggal di Kufah. Beliau berkata dari Abdullah atau berkata Abdullah. Ya, beliau tidak sebut situ. Yani adapun kalimat yani Ibnu Mas'ud itu bukan dari perkataan Masruk ya. Dari rawi yang dibawanya begitu. Untuk memperjelas begitu. Siapa di sini Abdullah? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Adapun Abdullah bin Mas'ud nama lengkapnya ya, yaitu dia dari sahabat ya, sekira dimaklumi. Nah, kunyanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali. Nah, yang wafat di tahun 32 Hijriah. Wafat di tahun 32 Hijriah. Ya, banyak dari keutamaan Abdullah bin Mas'ud ya. Dia salah seorang sahabat yang banyak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari keutamaannya kita sebutkan sebagian saja. Dari salah seorang sahabat yang paling pertama masuk Islam. Ya, beliau berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Madinah. Ya. Dan beliau menyaksikan dua kiblat itu kan. Jadi dulunya kan kaum muslimin salat menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Kemudian turun ayat memerintah untuk memalingkan wajah ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Nah, ini bin Mas'ud beliau menyaksikan peristiwa tersebut. Karena beliau memang dari sahabat yang awal-awal ya masuk Islam. Ya. Itu di antara dari keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan beliau juga ini dari salah seorang sahabat yang awal-awal menjaharkan qiraah ketika itu ya di Mekah. Ya, di Mekah menjaharkan qiraah Al-Qur'an. Ya. Nah, padahal ketika itu dimaklumi ya kondisi genting sekali. Sahabat masih belum banyak. Tapi beliau berani untuk menjaharkan bacaan Al-Qur'anul Karim di Mekah ketika itu. Dan beliau juga dari salah seorang sahabat yang ikut di perang Badar. Yang ikut di perang apa? Di perang Badar. Ya, dimaklum ya keutamaan sahabat-sahabat yang hidup di perang Badar itu, yang ikut di perang Badar itu telah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Ibnu Mas'ud ini dari sahabat yang memenggal leher Abu Jahal. Ya, yang memenggal leher siapa? Abu Jahal.
kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW di perang Badar ketika itu. Ya. Baik. Dan di masa pemerintahan Al-Khulafa Rasyidin, beliau diangkat menjadi qadhi atau gubernur dia di Kufah ketika itu, di Irak ya, kalau sekarang ya daerah negara Irak, ada daerah di situ yang bernama Kufah. Dan di masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab, dan masuk di awal pemerintahan Utsman bin Affan. Tapi ini ringkasan dari biografi Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi ini kita terangkan sedikit ya. Mungkin antum baru dengar dari nama-nama ulama-ulama tadi ya. Sufyan bin Uyainah, ini ulama yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Ya. Ada tadi siapa tadi juga? Asy-Sya'bi. Ya. Amir bin Syarahil. Ini Asy-Sya'bi ini dari ulama yang pernah berkata ketika itu. Ya, maka tabtu sauda 'alal bayda. Kata Asy-Sya'bi, aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Di atas putih. Jadi semuanya di serba hafalan. Serba apa? Hafalan ketika beliau belajar. Ya, itu Imam Asy-Sya'bi ya, rahimahullahu taala. Dari salah seorang ulama ahli hadis di masanya. Ya. Masruq tadi juga sama ya, dari tabi'in yang terkenal. Dan beliau katakan tadi dari Abdullah. Jadi kalau Abdullah yang hidup di Kufah, itu pasti Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dia hafalnya ada 4 Abdullah di situ. Semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tokoh-tokoh sahabat ini, pembesar-pembesar sahabat. Ada 4 rumusnya kalau mau hafal. Walaupun tidak diterangkan nama ayahnya bin siapa begitu, itu sudah ditahu. Kayak di sini ya, Masruq dia hanya berkata dari Abdullah. Walaupun rawi yang meriwayatkan hadis ini, athar ini ditambah di situ, yaitu Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi kalau dia dari Kufah, itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau dia sanadnya dari Mekah misalnya, orang-orang Mekah semua di situ. Ya, tabi'innya Mekah, di bawahnya lagi orang Mekah. Ya, kemudian tabi'in ini berkata dari Abdullah, tidak terangkan bin siapa begitu, itu sudah ditahu. Itu Abdullah bin Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Itu Abdullah yang hidup di mana? Di Mekah. Kalau sanadnya orang-orang Madinah, ya, dari jalur Madinah begitu, tabi'innya berkata dari Abdullah, berarti dia Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Nah, jadi sudah 3 ya. Dari Kufah. Ini kan tadi sanad Kufah ini ya, dari Irak sana. Kalau dari Mekah, Abdullah bin Abbas. Kalau dari Madinah, dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Kalau sanadnya dari Mesir, orang-orang Mesir semuanya, itu nanti kalau dibilang Abdullah, dari Abdullah sahabat, berarti itu adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Abdullah bin Amr ibn al-As. Itu kaidah di antara kaidah-kaidah dari ilmu hadis, diterangkan oleh para ulama. Ada 4 Abdullah yang terkenal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan kepada daerah masing-masing. Karena para sahabat ketika Nabi SAW wafat, itu mereka menyebar ya di berbagai negeri ya. Ada yang ke Kufah tadi, ya, ada yang ke Mekah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman. Itu diutus ya oleh Nabi SAW ketika itu selagi masih hidup, dan mereka berdakwah di sana. Ya. Bahkan sampai ada yang ke Eropa sana, ke Afrika. Itu mereka berpencar menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Tapi ini dari sanad yang kita terangkan tadi ya. Hanya mungkin kita tidak selesaikan mungkin di malam ya, karena waktunya mungkin tidak cukup. Kita baca aja dari terjemahan makna tadi ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu. Ya. Ibu ada terjemahannya, tidaklah datang
suatu tahun kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ya. La aqulu amun amtaru min am. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak katakan tahun yang lebih berhujan daripada tahun sebelumnya. Dan juga aku tidak katakan tahun yang lebih lebih subur begitu ya tanamannya daripada tahun sebelumnya. Tapi yang dikatakan di sini tahun yang datang lebih jelek daripada tahun sebelumnya, ya, yaitu karena perginya satu lagi ya, wala amirun khairun min amir. Dan juga tidak aku katakan, kata Abdullah bin Mas'ud, ada pemimpin yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini mungkin ada ya, mungkin di tahun sekarang setelahnya itu lebih banyak hujannya daripada tahun yang sebelumnya, atau mungkin di tahun yang setelahnya itu lebih subur tanamannya daripada tahun sebelumnya, atau mungkin di tahun yang setelahnya lebih bagus ulamanya, lebih bagus misalnya pemimpinnya begitu daripada tahun sebelumnya. Bukan itu yang diinginkan ya, yang dikatakan tahun lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ya. Tapi kata Ibn Mas'ud, kata beliau, lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum. Tapi yang dimaksud di sini tidak datang suatu zaman kecuali dia lebih jelek daripada zaman sebelumnya, tahun sebelumnya, yaitu karena perginya ulama kalian. Ya. Dan perginya orang-orang terbaik dari kalian. Nah, thumma yahdutsu aqwamun yakisuna al-umura bi ara'ihim. Kemudian kaum-kaum di situ, manusia-manusia mengkiaskan perkara-perkara agama dengan pikiran-pikiran mereka, dengan pendapat-pendapat mereka. Ini bahaya ya, dari beragama dengan akal. Ya. Fayahdimul Islam wa yaslam. Ya. Ketika orang sudah seperti itu modelnya, ada kaum-kaum yang mengkiaskan perkara agama dengan pikiran-pikiran mereka, dengan pendapat-pendapat mereka, maka kata Ibn Mas'ud, Islam akan hancur. Ya, Islam akan apa? Akan hancur dan akan terpecah. Ya. Jadi ini asar dari beliau rahimahullah taala, dari beliau ya. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Pokoknya di sini penjelasan tentang zaman yang datang setelahnya itu pasti lebih jelek daripada zaman yang datang sebelumnya begitu. Cirinya itu diterangkan oleh beliau dari sisi perginya para ulama ya, dan orang-orang yang terbaik dari umat ini. Ya, bukan diukur dengan banyaknya hujan. Ya. Mungkin kan ada tahun yang setelahnya mungkin lebih banyak hujannya daripada sebelumnya, atau mungkin diukur dengan suburnya tanaman, atau diukur dengan misalnya bagusnya pemimpinnya. Bukan itu yang diukur ya. Ya, ini kan perkara-perkara yang tidak dimaksudkan di situ. Ya. Itu kadang kembali kepada perkara-perkara dunia. Ya, tapi yang difokuskan di sini, ya, ketika datang suatu masa itu berganti masa, itu semakin jelek dari sisi apa? Dari sisi hilangnya para ulama dan orang-orang terbaik ya di umat ini. Dipahami ya? Nah, jadi asar ini walaupun dia tadi datang dari banyak jalan ya, mungkin ada yang lemah dari salah satu jalannya, tapi dia dari asar yang semana dengan asar yang sahih. Ya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari riwayat Al-Bukhari. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Anas bin Malik, saya bacakan asarnya ya supaya lebih jelas. Kata beliau, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa innahu la ya'ti isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun atau amun aw yaumun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya, hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Al-Bukhari yang sahih ya, yang jelas kesahihannya.
Kata Anas bin Malik, bersabarlah kalian. Ini di kisah ya, ketika para sahabat ketika itu mengeluhkan dari pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf. Maklum ya, Al-Hajjaj bin Yusuf dari pemerintah yang apa? Yang zalim. Ya, para tabi'in ketika itu dan juga sahabat yang masih hidup itu mengeluhkan hal itu kepada Anas bin Malik. Ya, sahabat Rasulullah SAW. Apa pesan beliau ketika itu? Isbiru. Ya, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum 'amun aw yaumun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya, bersabarlah kalian, karena tidaklah datang suatu tahun atau suatu hari ya, kecuali setelahnya itu lebih jelek ya daripada tahun sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Demikianlah kata beliau, saya dengarkan dari Rasulullah, dari Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Jadi ini asar yang kita baca tadi dari asar Muhammad bin Muttah ini yang dibawakan ya, dari asar yang sampai kepada bin Mas'ud itu semana tadi dengan asar Anas bin Malik yang boleh dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Ibnu Mas'ud itu bukan berkata dari diri beliau sendiri ya. Ya, ini beliau kan kabarkan perkara gaib. Ya, perkara apa? Gaib. Tidak pernah datang suatu masa, suatu zaman kecuali setelahnya apa lebih jelek daripada masa zaman sebelumnya. Ini kan perkara gaib. Nah, di sini kata para ulama, kalau ada sahabat yang mengkabarkan perkara gaib seperti ini, itu pasti bukan dari apa? Diri mereka. Itu dari hadis yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata asar ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi itu sama dengan yang dikatakan tadi oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Semana itu. Ya, semana asarnya begitu ya. Baik. Oke, dari ringkasan pembahasan nanti kita akan rinci lagi insyaallah taala di sesi berikutnya ya. Ini masih baru penjelasan mana asar tadi secara global. Insyaallah taala nanti kita akan rinci nanti dari kandungan faedah asar ini di pembahasan atau di talim yang akan datang insyaallah taala. Baik. Ya, segera itu dulu dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Baik. Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Baik, tadi ada berapa sahabat yang bernama Abdullah? Ada 4 yang terkenalnya ya. Masing-masing tinggal di negeri-negeri ketika itu yang berbeda-beda. Yang pertama siapa? Ini yang kita baca tadi, Abdullah bin Mas'ud. Boleh tinggal di mana tadi? Di Kufa. Kufa ini di daerah Irak sekarang ya. Kufa itu kan satu dari kota. Ada Basra di situ, ada Irak, negara ada Baghdad ya, negara Irak kan. Baik. Yang kedua siapa lagi? Abdullah ibnu Abbas. Ya. Tinggal di mana ini? Setelah Nabi wafat di Mekah. Ya. Yang ketiga siapa? Abdullah bin Umar. Beliau menetap di mana? Di Madinah, tinggal tetap situ ya. Ya. Dan yang keempat dari Mesir. Siapa tadi? Abdullah bin Amr ibnul As. Ya. Abdullah bin Amr ibnul As. Itu ya hafal ya kaidahnya. Ya. Di sanad riwayat apa saja yang antum baca, kalau dia sebut sahabat Abdullah saja diperiksa di situ. Dari jalur mana dia sanad itu, dari berasal? Dari Kufah kah, dari Madinah kah, dari Mekah atau dari Mesir? Itu tidak akan keluar di situ. Larinya pasti di situ. Dipahami? Itu kaidah dari kaidah ilmu hadis. Diterangkan oleh para ulama kita. Ya, segera itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di sesi berikutnya. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.